Halo anak-anak ibu yang hebat, hari ini kita kembali bertemu pada pelajaran bahasa Indonesia. Kita masuk pada tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku. Yang pertama kita bahas yaitu mengenal puisi dan ciri-cirinya. Setiap orang memiliki cita-cita atau suatu keinginan di masa depan. Untuk mewujudkan cita-cita, kita harus belajar, berusaha, dan berdoa. Ada sebagian orang yang menuliskan cita-citanya dalam bentuk cerita ataupun puisi. Ya, apa itu puisi? Puisi adalah sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Ya, penyair itu adalah pengarang atau penulis puisi. Kemudian, puisi memiliki beberapa ciri, penyusunan baris dan bait, serta bahasanya terikat oleh irama dan rima. Ciri-ciri puisi yang pertama, penyusunan baris dan bait. Di sini, puisi tersusun dalam bentuk bait-bait. Setiap bait puisi terdiri dari beberapa baris ataupun kalimat. Bahasanya terikat oleh irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang dan pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membaca puisi. Rima adalah persamaan bunyi yang ada pada baris-baris puisi. Biasanya berada di akhir kalimat. Perhatikan puisi Cita-Cita karya Frida. Pikirku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Tiba-tiba, ku berpikir tentang cita-cita. Nanti, aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Ya, aku ingin menjadi pembaca berita yang senantiasa tampil di layar kaca, menyampaikan segala peristiwa. Aku berjanji akan berusaha, belajar tanpa lelah dan tanpa putus asa demi menggapai cita-cita. Perhatikan kutipan puisi Cita-Cita. Pikiranku melayang ke suatu masa merupakan baris pertama. Aku pun bertanya-tanya, baris kedua, mau jadi apa aku saat dewasa? Baris ketiga. Kemudian di sini baris pertama, kedua, dan ketiga merupakan bait puisi. Kemudian di sini tiba-tiba ku berpikir tentang cita-cita. Di sini akhir kalimat itu adalah A. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Di sini juga akhir kalimatnya A. Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Di sini juga akhir kalimatnya A. Puisi ini berima sama, jadi setiap baris dalam bait puisi ini berakhiran A. Selanjutnya menjelaskan ciri-ciri puisi. Dalam puisi terdapat jenis-jenis rima, antara lain rima AB atau rima silang. Artinya, dalam satu bait puisi, persamaan bunyi akhir pada baris pertama sama dengan baris ketiga dan baris kedua sama dengan baris keempat. Yang kedua, rima ABBA atau rima peluk. Artinya, dalam satu bait puisi, persamaan bunyi akhir baris pertama sama dengan baris keempat dan baris kedua sama dengan baris ketiga. Ketiga, rima AABB atau rima pasangan. Artinya, dalam satu bait puisi, persamaan bunyi akhir baris pertama sama dengan baris kedua dan baris ketiga sama dengan baris keempat. Yang keempat, rima AAAA
atau rima terus atau lurus. Artinya, dalam satu bait puisi, persamaan bunyi akhir pada semua baris adalah sama. Artinya, mulai dari baris pertama sampai baris terakhir. Selanjutnya, mendeskripsikan isi puisi. Untuk mengetahui cerita yang ingin disampaikan oleh penyair dalam sebuah puisi, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain: 1. Baca puisi dengan seksama. 2. Tulis hal-hal penting dalam puisi. 3. Tentukan tokoh dan peristiwa yang terjadi dalam puisi. 4. Tulis kata-kata sulit dan temukan maknanya dalam kamus. 5. Diskusikan dengan teman atau orang tua terkait puisi dengan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya, menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Menjelaskan makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi. Menjelaskan makna puisi dilakukan sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya, karena setiap orang memiliki cara memaknai puisi yang berbeda-beda. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai puisi. 1. Membaca puisi dengan seksama. 2. Catat hal pokok yang disampaikan dalam puisi. 3. Susun catatan tersebut ke dalam sebuah tulisan dengan bahasa kamu sendiri. Yang terakhir adalah menceritakan kembali isi puisi. Isi puisi bergantung pada isi hati atau pikiran pengarangnya. Agar kita bisa menceritakan kembali isi puisi, kita harus bisa memahami makna puisi dengan benar. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu adalah: pertama, cermati makna puisi di tiap bait. Yang kedua, tulis makna dari setiap bait puisi. Yang ketiga, gabungkan makna tiap bait ke dalam sebuah tulisan, kemudian ringkas tulisan tersebut. Perhatikan kutipan puisi berikut ini. Perkakas dan oli menjadi kawannya sehari-hari. Pakaian kotor pun ia tak peduli. Semua dilakukannya sepenuh hati demi mendapat sedikit rezeki. Kutipan puisi di atas menceritakan tentang montir. Dalam puisi tersebut juga diceritakan bahwa seorang montir bekerja dengan semangat agar mendapatkan rezeki untuk kehidupan sehari-hari. Jadi pelajaran kita hari ini yang pertama yaitu pengertian puisi, ciri-ciri puisi, mendeskripsikan isi puisi, menjelaskan makna puisi, dan menceritakan kembali isi puisi.